Halo semua, saya Andika Firmansyah. Saya akan membawakan materi tentang tata kamera. Sebelum kita memulai syuting, biasanya kalau saya menyebutnya adalah SOP, Standard Operational Procedure, kita ada baiknya adalah mengatur kameranya terlebih dahulu. Karena saya akan memberitahu beberapa pengaturan kamera yang tidak wajib, tapi teman-teman harus mengetahuinya ini sebagai standarnya dalam menggunakan kamera. Jadi yang pertama, kita harus mengerti atau paham yang namanya format rekamnya dulu dalam kamera. Di dalam format rekam ada bermacam-macam format rekam tergantung dari pabrikan kamera tersebut. Di sini ada beberapa contoh format rekam pada kamera. Yang pertama ada XAVCS, AVCHD, DNxHD, lalu ada MXF, ada P2 Movie, dan yang terakhir ada ProRes 422. Lalu yang kedua ada yang namanya resolusi. Resolusi itu seperti yang teman-teman tahu, resolusi itu adalah luas dari gambar yang tersaji dalam sebuah layar. Ada beberapa resolusi yang mungkin teman-teman sudah tahu, yaitu ada 720 x 480, itu SD. SD itu adalah standard definition. Lalu yang kedua ada 720 x 576. Itu masuk dalam standard definition tapi untuk standar broadcast. Standar definitionnya broadcast adalah 720 x 576 karena di dalam broadcast itu tampilan resolusinya adalah 4:3. Sedangkan yang standar definition yang sebelumnya yang tadi 720 x 480 itu adalah standar definition dalam rasio 16:9. Lalu ada resolusi 1280 x 720. Itu adalah high definition atau yang biasa teman-teman mungkin dengar HD. Lalu selanjutnya ada yang lebih besar lagi, ada 1920 x 1080 yaitu Full HD. Lalu di atasnya Full HD ada yang namanya Ultra HD atau 4K yaitu dengan resolusi 3840 x 2160. Lalu selanjutnya ada yang namanya frame rate. Apa sih itu frame rate? Frame rate adalah jumlah frame yang diambil dalam waktu 1 detik. Jadi sebenarnya kan basic dari video adalah foto. Video itu adalah gambar yang bergerak gitu. Jadi di dalam satu video itu ada beberapa buah frame di dalam 1 detik. Seperti contoh di sini ada yang namanya 25 fps. 25 fps ini adalah 25 frame per second. Jadi terdapat dalam 1 detik di dalam video teman-teman. Di dalam 1 detik itu terdapat 25 frame. 25 frame ini adalah istilahnya kalau teman-teman foto. Nah itu, jadi kalau teman-teman sempat belajar fotografi, jika teman-teman ambil gambar, nah itu adalah 1 frame. Nah untuk menjadikan gambar itu bergerak, teman-teman membutuhkan 25 frame dalam 1 detik. Maka teman-teman akan menghasilkan gambar yang bergerak. 25 frame per second ini merupakan sistem PAL. Indonesia ini masuk ke dalam sistem siaran atau sistem frekuensi PAL, di mana PAL itu menggunakan 25 frame per second. Lalu selanjutnya ada yang istilahnya ada lagi 30 frame per second, itu NTSC. NTSC itu biasanya digunakan di Eropa, Amerika, dan wilayah-wilayah barat lainnya. Nanti jika ingin memulai shooting atau pengambilan gambar, teman-teman harus mulai men-setup kamera dengan frame rate 25 frame per second karena kita berada di wilayah teritori Asia atau di Indonesia. Sebenarnya apa sih masalah yang akan timbul kalau kita di daerah yang menggunakan sistem PAL tapi kita menggunakan settingan kamera dengan sistem yang NTSC? Masalah yang akan timbul jika teman-teman akan merasakan perbedaannya. Kenapa kita tuh harus menggunakan 25 frame per second di Indonesia bukan 30 frame per second. Karena nanti akan terjadi gambarnya tidak akan sync, tidak akan synchronize dengan
entah itu nanti audionya atau nanti gambarnya tidak sync dengan yang lainnya, seperti itu. 24 frame per second. 24 frame per second ini adalah frame rate untuk syuting film. Lalu setelah itu kita akan setup untuk white balance. Apa itu white balance? White balance adalah kalibrasi suhu cahaya pada kamera. Nah, white balance ini yaitu untuk menyeimbangkan atau mengkalibrasi suhu cahaya, di mana acuannya adalah dari warna putih, seperti itu. Jadi yang putih akan terlihat putih, yang tidak putih akan terlihat tidak putih. Itu adalah fungsi dari white balance. Dan untuk mengkalibrasi white balance secara manual biasanya kita menggunakan kertas warna putih yang polos, karena kita akan mengkalibrasi ke dalam warna putih yang benar-benar akan terlihat putih. White balance itu ada beberapa macam. Di sini saya akan memberitahu ada dua, yaitu 5600 derajat Kelvin. Itu biasanya saya menyebutnya daylight. Lalu ada 3200 derajat Kelvin, biasanya disebut dengan tungsten. Kalau daylight ini biasanya kalau white balance ini akan kekuningan. Jadi kalau misalnya kita adjust white balance dengan kertas putih, kalau kita setel di warna 5600 tapi lampunya sudah warna tungsten, begitu di adjust jadi 5600 daylight, itu warnanya akan kuning. Begitu juga sebaliknya, kalau kita adjust jadi 3200 warna lampunya daylight, itu akan jadi biru gitu. Jadi itu dia fungsinya white balance adalah supaya gambar tidak terlihat biru atau kuning. Jadi putih itu akan terlihat putih. Lalu ada yang namanya segitiga exposure. Segitiga exposure itu terdiri dari diafragma atau aperture, lalu ada shutter speed, lalu ada ISO. Apa sih itu diafragma? Diafragma adalah bukaan dari lensa untuk menerima cahaya dari cahaya eksternal menuju sensor kamera. Lalu apa itu shutter speed? Shutter speed adalah kecepatan cahaya yang akan masuk ke dalam sensor. Jadi semakin cepat cahaya yang masuk ke dalam sensor, maka gambar yang diterima akan semakin gelap. Jika semakin lambat cahaya yang masuk ke dalam sensor, maka gambarnya akan semakin terang. Apa itu ISO? ISO itu adalah sensitivitas kamera dalam menerima cahaya. Jadi si kamera ini seberapa sensitif gitu dengan angka ISO sekian. Jadi seperti itu. Nah, segitiga exposure ini harus dikombinasikan dengan benar agar mendapatkan hasil gambar yang baik dan benar, yang standar lah istilahnya, yang normal. Karena kalau untuk berbicara segitiga exposure adalah kan penerimaan cahayanya lah, exposure itu. Jadi kita exposure-nya yang kalau menginginkan exposure normal, kita harus memahami tiga yang tadi, diafragma atau aperture, shutter speed, ataupun ISO. Kalau diafragma biasanya angka-angkanya tuh semakin kecil diafragma atau bukaan aperture, maka akan semakin terang gambar yang akan kita terima. Semakin besar angkanya, maka semakin gelap gambar yang akan kita terima. Contohnya misalnya, kalau misalnya diafragmanya atau aperture-nya di f1,4, itu biasanya akan terang sekali. Tapi kalau misalnya kita setel di f22 atau f11, itu biasanya akan gelap. Jadi cahaya yang masuk akan sedikit karena bukaannya tuh akan mengecil. Jadi exposure, kalau misalnya kita lihat diafragma nih seperti ini nih. Kalau ini adalah bukaan 1,2, kalau yang ini adalah bukaan 22. Jadi semakin besar, semakin banyak cahaya yang akan masuk. Tapi jika di bukaan yang kecil, yang besar angkanya 22, semakin kecil maka kemungkinan cahayanya yang akan masuk itu semakin sedikit. Seperti itu kira-kira penggambarannya. Lalu untuk shutter speed. Shutter speed itu adalah kecepatan cahaya yang masuk ke dalam lensa dan sensor kamera. Semakin cepat cahaya yang masuk, maka gambar yang dihasilkan adalah semakin gelap. Sebaliknya semakin lambat cahaya yang masuk, makanya gambar yang dihasilkan akan semakin terang. Contohnya jika dengan angka, untuk normalnya kamera seperti ini kita bisa, standarnya saya menggunakan shutter speed 1/50. 1/50 itu adalah 1/50 detik. Jadi seperti itu, 1/50 detik. Jadi cahaya yang masuk ke dalam kamera itu adalah 1/50 detik. Kalau kita setel lagi 1/100, maka cahaya yang masuk akan lebih cepat lagi. Kalau kita tambah tinggi lagi 1/500, 1/1000, 1/2000, maka cahaya yang akan masuk akan lebih cepat lagi. Namun
gambar yang akan dihasilkan adalah gambar yang gelap. Lalu sebaliknya jika semakin kecil, seper 50, seper 30, seper 15, seper 5, cahaya yang masuk akan banyak. Jadi gambar yang dihasilkan akan terang. Namun karena ini shutternya terbuka terlalu besar, jadi nanti gambarnya akan patah-patah seperti itu. Konsekuensinya akan diterima. Biasanya kalau untuk teknik-teknik memperlambat shutter speed itu untuk teknik-teknik fotografi. Kalau untuk video biasanya kita menggunakan standar di shutter speed seper 50 karena agar ada istilahnya motion blur pada pergerakan objek atau subjeknya, seperti itu. Lalu untuk ISO, semakin kecil angka ISO, semakin sensitif kamera tersebut. Semakin besar, semakin tidak sensitif. Artinya apa? Semakin kecil angka dari ISO tersebut, kualitas gambar yang akan dihasilkan itu akan gelap, namun kualitasnya akan semakin baik. Tidak akan ada digital artifact ataupun istilahnya kalau di sekarang tuh coral, ada bintik-bintik di dalam kameranya. Dan semakin besar angka ISO, maka kualitas gambar yang dihasilkan akan semakin kurang baik. Tapi cahaya yang diterima oleh kamera akan semakin banyak, artinya gambar akan terang. Namun, ini akan menimbulkan masalah tadi, digital artifact atau yang istilahnya kita bilang tadi adalah coral. Jadi akan ada bintik-bintik kalau ISO kita setel semakin besar. Seperti itu, misalnya kalau saya biasa syuting menggunakan ISO di angka 400, range-nya di angka 400 sampai dengan 800. Lebih dari 800 itu akan menghasilkan kualitas gambar yang tadi coral atau noise